semuanya, perkenalkan nama saya Liuni Veronica Boris Manjunta. Saya dari kelas Agribisnis C dan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila berpengaruh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selamat menyaksikan. Baiklah semuanya, jadi kita akan membahas apakah hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi suatu negara itu kita ibaratkanlah sebagai sebuah bangunan. Sebuah bangunan pasti memiliki ataupun membutuhkan sebuah dasar atau fondasi yang dimana dasar tersebut merupakan bagian utama dari sebuah bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Jika bangunan tersebut memiliki dasar atau fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut tidak akan mudah roboh dan tidak akan mudah rusak. Tapi sebaliknya, jika bangunan tersebut tidak memiliki dasar atau fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut mudah roboh dan akan mudah rusak. Begitu pula dengan negara. Setiap negara pasti memiliki sebuah fondasi. Fondasi atau dasar dari sebuah negara itu yang mempengaruhi negara tersebut dapat berdiri dengan kokoh atau tidak. Negara yang memiliki dasar yang kokoh akan menjadikan negara tersebut tetap maju dan dapat berdiri dengan tegak. Begitu pula sebaliknya. Jika negara yang memiliki dasar yang lemah akan menjadikan negara itu mudah roboh dan juga mudah runtuh. Negara kita ini atau kita kenal sebagai negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat berdiri dengan kokoh karena adanya dasar yang sangat kuat. Selama hampir 75 tahun Indonesia berdiri, sebenarnya bangsa Indonesia ini telah banyak melewati tantangan dan rintangan. Namun, tantangan dan rintangan tersebut tidaklah menghancurkan bangsa Indonesia, tetapi malah membuat bangsa Indonesia semakin kuat dan memiliki hubungan yang erat antar satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan karena Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat, dan dasar itulah yang kita kenal dan kita sebut sebagai Pancasila. Pancasila ini diperkenalkan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti asas. Dan kalau kita simpulkan, Pancasila itu berarti sebuah rumusan yang berisi 5 asas yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itulah yang harus bisa diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkatan tersendiri, yaitu yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu, atau kita sebut juga dengan tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental, nilai praksis. Contohnya dari nilai dasar ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua itu nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan jabaran dari nilai dasar tadi dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang ketiga itu nilai praksis. Nilai praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dilakukan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Namun karena penjabaran dari nilai dasar dan dari nilai instrumental, maka sifatnya nilai praksis ini perwujudannya tidak boleh menyimpang. Misalnya pada sila ketiga, kita harus berperilaku menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Banyak dari kita yang mengerti arti dari Pancasila, bahkan mengerti arti dari nilai-nilai di dalamnya. Namun sekedar mengerti, tidak berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila yang berlaku, dan tidak mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus mengerti makna dari nilai-nilai yang ada di sila tersebut. Makna nilai-nilai dari sila Pancasila itu ketuhanan. Di Indonesia, semua warga negara berhak menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain dan tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini mencakup nilai religius yang mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan.
hubungan kita dengan sesama, serta hubungan negara dengan agama. Oleh karena itu, tidak boleh ada larangan orang dalam beragama. Yang kedua, kemanusiaan. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak peduli tingkat jabatannya, semua manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam sila ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat asal kita berada. Meskipun kita banyak bergaul dengan orang lain, belajar budaya luar, namun kita tidak boleh melupakan jati diri kita sendiri. Yang ketiga itu persatuan. Bangsa Indonesia itu ada karena adanya semangat ingin bersatu. Semangat ingin bersatu itulah yang menjadikan Indonesia memiliki kesatuan yang utuh. Serta banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia inilah yang menjadikan negara kita memiliki persatuan dan kesatuan. Yang keempat itu musyawarah. Dalam kita mengambil sebuah keputusan untuk mencapai sebuah mufakat, kita membutuhkan proses yang dinamakan dengan musyawarah. Musyawarah sangat penting dilakukan untuk mencari jalan keluar dari sebuah keputusan. Dalam bermusyawarah sangat penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain agar saat mencapai mufakat tidak terjadi pertikaian. Oleh karena itu diperlukan dialog di antaranya. Dialog diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan kita dengan orang lain. Yang kelima itu keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada orang lain yang sesuai dengan haknya, bukan hanya orang lain saja, bahkan sekelompok orang juga bisa. Dalam sila Pancasila yang kelima, negara Indonesia harus bisa menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Jadi kesimpulannya, dengan begitu seharusnya makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu harus kita dalami, harus kita lakukan, dan harus kita cintai. Sebagaimana kita menganggap diri kita itu penting, Pancasila itu juga sama pentingnya, karena dia merupakan dasar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pancasila ini menjadi dasar bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Karena kita hidup tidak sendiri, melainkan kita membutuhkan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bangsa Indonesia memiliki banyak macam suku bangsa, ras, dan budaya. Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, 6 agama, dan 1 kepercayaan, serta banyak budaya lainnya. Sangat memungkinkan untuk membuat bangsa Indonesia terpecah. Maka dari itu dibutuhkan suatu alat yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia, yang bisa mengikat keberagaman tersebut, yaitu Pancasila. Selain Pancasila, diperlukan juga kesadaran diri dari setiap individu untuk memiliki rasa ingin bersatu. Jika setiap individu sadar akan pentingnya memiliki pemikiran yang sama, perilaku yang sama, maka hal itulah yang bisa membuat kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila